Apabila di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu, terdapat seorang yang mati terbunuh di padang, dengan tidak diketahui siapa yang membunuhnya, maka haruslah para tua-tuamu dan para hakimu keluar mengukur jarak ke kota-kota yang di sekeliling orang yang terbunuh itu. Kota yang ternyata paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu. Para tua-tua kota itulah harus mengambil seekor lembu betina yang muda, yang belum pernah dipakai, yang belum pernah menghela dengan kuk. Para tua-tua kota itu haruslah membawa lembu muda itu ke suatu lembah yang selalu berair dan yang belum pernah dikerjakan atau ditaburi. Dan di sana di lembah itu, haruslah mereka mematahkan batang leher lembu muda itu. Imam-imam Bani Lewi haruslah tampil ke depan, sebab merekalah yang dipilih Tuhan Allahmu untuk melayani Dia dan untuk memberi berkat demi nama Tuhan. Menurut putusan merekalah, setiap perkara dan setiap hal luka melukai harus diselesaikan. Dan semua tua-tua dari kota yang paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu haruslah membasuh tangannya di atas lembu muda yang batang lehernya dipatahkan di lembah itu. Dan mereka harus memberi pernyataan dengan mengatakan, tangan kami tidak mencurahkan darah ini, dan mata kami tidak melihatnya. Adakanlah pendamaian bagi umatmu Israel yang telah kau tebus itu, Tuhan. Dan janganlah timpakan darah orang yang tidak bersalah ke tengah-tengah umatmu Israel. Maka karena darah itu telah diadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah engkau harus menghapuskan darah orang yang tidak bersalah itu dari tengah-tengahmu. Sebab dengan demikian engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan Tuhan Allahmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, dan engkau menjadikan mereka tawanan, dan engkau melihat di antara tawanan itu seorang perempuan yang elok, sehingga hatimu mengingini dia, dan engkau mau mengambil dia menjadi istrimu, maka haruslah engkau membawa dia ke dalam rumahmu. Perempuan itu harus mencukur rambutnya, memotong kukunya, menanggalkan pakaian yang dipakainya pada waktu ditawan, dan tinggal di rumahmu untuk menangisi ibu bapanya sebulan lamanya. Sesudah demikian, bolehlah engkau menghampiri dia dan menjadi suaminya, sehingga ia menjadi istrimu. Apabila engkau tidak suka lagi kepadanya, maka haruslah engkau membiarkan dia pergi sesuka hatinya. Tidak boleh sekali-kali engkau menjual dia dengan bayaran uang. Tidak boleh engkau memperlakukan dia sebagai budak, sebab engkau telah memaksa dia. Apabila seorang mempunyai 2 orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai, maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai, merugikan anak dari istri yang tidak dicintai, yang adalah anak sulung. Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya. Sebab dialah kegagahannya yang pertama-tama, dialah yang empunya hak kesulungan. Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia,
tidak juga ia mendengarkan mereka. Maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya. Dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, "Anak kami ini degil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminum." Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang, orang yang adil. Mujur, orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihat, lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Siapa mengejar kebaikan, berusaha untuk dikenal orang. Tetapi siapa mengejar kejahatan, akan ditimpa kejahatan. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh. Tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Katanya lagi kepada mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ia berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, Apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. maka kata Yesus kepada mereka, Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, Sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, Katamu, jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, Ia sudah mati.
Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya, dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." tetapi kata Yesus, Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu, ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu, ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata 2 dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu, tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu, agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia, seperti yang telah kukatakan, supaya
apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami, untuk tidak mengatakan kamu, merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu, dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkata